Hai, apa kabar kalian semua? Selamat siang. Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk pembacaan kali ini adalah, aku akan buka ya. Temanya aku biarkan aja semesta yang memilih, karena kebetulan aku lagi nggak mau mikir, teman-teman. Apa tema yang kita akan bahas untuk siang ini? Apabila pembacaannya mengenai personal kita sendiri, atau apakah pembacaannya mengenai cinta, personal diri atau cinta. Kita lihat ya, personal diri. Di sini ada kartu justice, cinta, the hangman. Oke, kita akan membaca personal diri. Pembacaan untuk diri kita sendiri. Untuk temanya apa? Kita harus lihat di sini. Temanya adalah di sini adalah kesempatan baru yang akan kau terima sebentar lagi. Dan di sini ya, aku melihatnya ada orang yang mungkin mengabari sesuatu sama kamu. Ada kabar yang kau terima dari seseorang. Saya nggak tahu ya, ini temanya cinta atau enggak. Tapi ini lebih fokus kepada kau menerima kabar. Nah, kita akan lihat mengenai apa kabar itu. Wow, teman-teman, ini mengenai keuangan, mengenai keseimbangan, mengenai situasi terkait dengan pekerjaan ya, terus udah tuh keluar masuknya uang, mungkin masalah-masalah yang tiba-tiba timbul atau apapun. Kita akan lihat apa kabar yang akan engkau terima dari orang ini. Teman-teman, ini aku bilang bagus sih. Jadi apa yang telah kau keluarkan sepertinya kau akan kecipratan gitu loh. Misalnya gini, kamu memberi sesuatu kepada seseorang, akan ada timbal baliknya. Misalnya kau memberikan kebaikan kepada seseorang, bantuan atau bentuk apapun, itu akan akan ada timbal baliknya. Misal kamu kasih dia uang 10 juta, kamu akan kembalinya berapa gitu. Ya, ada timbal baliknya. Di sini aku ngelihatnya ada sebuah perahiran dari masalah yang kau punya selama ini. Yang aku lihat adalah mengenai masalah keuangan, masalah finansial, atau masalah apapun. Yang aku bisa lihat juga di sini adalah adanya sebuah berakhirnya sesuatu yang buruk. Berakhirnya sesuatu yang jelek ya. Kematian itu atau kartu death bisa berupa transformasi. Kabar apa yang kau terima? Kita lihat lagi di sini. Teman-teman, nah ini terkait dengan masalahnya tuh mengenai jalan buntu. Kamu dulu pernah ngerjain apa? Pernah ngedevelop apa? Ada yang gagal nggak di sana? Kalau misalnya ada yang gagal, maka kau akan mendapatkan keadilan kali ini, ya. Nah, mungkin dulu kamu pernah tertipu. Kamu mengerjakan apa tertipu atau ditipu dengan seseorang. Nah, seseorang ini yang menipu kamu otomatis akan kena karmanya. Ini sebagian kecil secara general dulu ya. Nah, teman-teman, mungkin dahulu ya, kamu itu punya energi yang kurang baik. Dalam arti kamu dulu mungkin serakah. Keserakahan kamu itu sebetulnya bisa membuat sesuatu berakhir, ya. Ritmenya berakhir, ritme keserakahan berakhir, dan kau menjadi sesosok yang baru. Mungkin kamu belajar, oh namanya orang greedy, namanya orang serakah, menyalahgunakan ini itu. Ada apanya? Ada apesnya juga ya. Nah, di sini aku lihat ada satu berakhirnya sebuah situasi yang seperti itu. Aku melihat ya, orang-orang yang memang palsu dalam komunikasi, dalam persahabatan atau apapun,
itu akan selesai. Orang-orang juga yang setidaknya dan sekiranya menghambat pekerjaan, karir, atau apapun, ini akan lewat sama kamu, ya, lewat. Hidup kamu sepertinya banyak banyak digangguin sama orang ya secara eksternal. Kamu boleh jujur. Mungkin banyak orang yang gak suka kamu happy. Banyak orang yang mencoba untuk menghalang-halangi kamu mendapatkan sesuatu. Dan itu selalu dari faktor eksternal. Entah dia pernah jadi teman kamu, entah pernah jadi pacar kamu. Pokoknya ada aja niatan jahat kepada kamu. Saya nggak tahu, tapi orang itu dengan sengaja kayak tiba-tiba memiliki niat tidak baik sama kamu. Mungkin awalnya baik berjalan ya, tapi lama-lama ada kecemburuan, ada sifat-sifat dengki. Dan di sini aku melihat kamu itu sebetulnya cukup sekarang ini kondisinya sudah menerima apa yang telah kau lakukan di masa lalu. Jadi kalau kamu merasakan kegagalan yang berkepanjangan saat ini teman-teman, kamu gak usah khawatir, berarti kamu sedang membayar utang. Utang yang dulu kamu tidak lakukan, dulu mungkin kamu jelek, kamu mungkin dulu tidak sesuai dengan aturan semesta. Nah sekarang di sini, kartu King of Cups, kamu sekarang lebih bertanggung jawab karena sudah mulai hilang semua kesialan kamu. Paham ya? Orang-orang yang buat sial kamu tuh hilang, orang-orang yang membuat kamu sedih itu hilang, dan ini yang tergantikan sama semesta. Kita akan lihat teman-teman. Yang tergantikan oleh semesta untukmu. Yang diterima sama semesta. Aku melihatnya ada kreasi tanpa batas. Setelah kehancuran ini, yang terjadi pada kamu adalah kau berkreativitas kembali, starting semuanya dari nol. Ingat loh teman-teman, gak ada yang bisa dan gak ada yang punya energi itu untuk starting dari nol. Kamu di sini sudah lepas dari namanya malas gerak. Kamu berkorban mati-matian, mencoba mati-matian untuk apa? Untuk bangkit kembali. Itu yang aku lihat. Tapi kamu juga di sini menghilangkan namanya sifat terburu-buru. Jadi kalau aku lihat di sini teman-teman, kamu itu lagi mengalami transisi. Tidak bisa cepat-cepat, tidak juga buru-buru. Kamu lakuinnya dengan slow. Kamu melakukannya justru kamu lebih banyak berdoa sama semesta nih. Ya, kamu lebih banyak berdoa, melakukan pendekatan sama Tuhan. Kamu juga ke depannya nanti akan lebih mendapatkan ilham. Aku nih harus gimana? Mungkin aku dulu tuh pernah berbuat salah, sekarang ini enggak gitu ya, aku pengen memperbaiki hidup aku. Semua itu akan dijabah. Kamu akan diberikan sebuah kesempatan lagi teman-teman. Dan kesempatan itu datangnya dari mana? Dari kekuatan dirimu sendiri. Aku lihat untuk beberapa waktu ke depan, ini bisa terjadi di tahun ini maupun tahun depan ya. Kamu itu bertahan sendirian. Jadi gini, apapun yang sudah kau lakukan di masa lalu, semesta ingin melihat kamu berjuang seorang diri tanpa dibantu oleh siapapun. Ya, ini terkait dengan kondisi pekerjaan, kondisi kehidupan, kondisi keuangan, 3 aspek itu yang bakalan kamu harus gigih secara gila-gilaan. Karena di sini rintangan-rintangan yang memang kau hadapi adalah bekas pembayaran apa yang kau lakukan di masa lalu. Kalau misalnya kita nih ya, sudah terikat sama seseorang atau terikat dengan satu putaran kehidupan, satu situasi yang tidak berubah gitu. Ketika kita mau lepas, pasti hambatannya banyak. Aku nggak berani, aku mundur ke situasi yang kemarin aja. Itu adalah lingkaran setan. Ketika kamu udah keluar dari lingkaran setan, maka yang terlihat di sini adalah
Kamu benar-benar mati-matian lepas dari itu semua. Kamu mencoba merubah namanya energi negatif menjadi energi positif. Teman-teman, nah, apa yang kau dapatkan dari namanya bertahan ya, berjuang seorang diri? Aku melihatnya ada perkembangan dari kerja keras kamu. Yang bisa kau hasilkan itu ke depan. Jadi aku bisa bilang perencanaan kamu ke depan akan tertata dengan baik. Ya, kalau kamu punya masalah keuangan, berarti di masa lalu kamu pernah melakukan kesalahan. Kalau kamu misalnya memang ada masalah cinta, berarti di masa lalu mungkin kamu melihat orang dengan seenak kamu aja. Mungkin kamu semuanya ini ada satu keterkaitan, kamu jauh dari Tuhan. Kamu jauh dari agama. Ya, teman-teman. Ini aku cuman bilang. Karena kenapa? Manusia tuh makhluk spiritual. Kita tuh bisa komunikasi dengan Sang Pencipta. Tapi kamu nggak pernah lakukan mungkin. Aku pun pernah di posisi seperti itu. Kayaknya kok hidup aku tuh hancur. Bahkan ketika aku sudah berdoa, ketika kok aku belum mendapatkan hasil yang aku mau ya. Oh, aku baru berpikir, ini adalah pembayaran dari kesalahan aku di masa lalu. Mungkin di mataku tuh kecil, tapi mungkin di mata Tuhan kamu harus mengganti kesalahan yang menurut kamu kecil itu dengan ini semua. Inilah yang terganti. Selamat ya. Dalam sisi kehidupan, kamu di sini pekerjaan, materi, ya itu akan berjalan dengan baik dengan usaha kamu sendiri. Nah, kalau misalnya aku nggak punya kemampuan apa-apa, Kak, apa yang aku harus lakukan untuk mendekatkan dengan materiku yang nanti kemungkinan ya ke depan itu akan membaik? Yang aku bisa lakukan di sini adalah teman-teman, tolong deh hilangkan namanya kurang tekad, hilangkan namanya pandangan yang kaku. Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Aku orangnya demam panggung, nggak bisa jualan. Aku gengsi, aku nggak mau ke dapur karena aku nggak suka potong bawang. Coba deh, pikiran-pikiran jangka pendek dibuat ke pikiran jangka panjang. Apa yang kita lakukan sekarang, akibatnya apa? Itu kamu pikirin. Apa sih kira-kira yang bisa untuk mengurangi resiko sakit ke depan? Itu yang kamu harus pikirkan. Caranya bagaimana? Kamu harus sabar. Kamu harus stabil dulu secara mental dan fisik. Kalau misalnya sudah, kamu coba deh untuk mendekatkan diri kamu sama Tuhan. Ya, jangan bersifat keras kepala karena keras kepala itu tidak baik. Jangan merasa aku harus terikat dengan aturan ini itu. Karena itu tidak akan menyelesaikan permasalahan, teman-teman. Masalahnya adalah bagaimana kamu tuh bongkar semua sifat kamu, mental kamu, keinginan kamu, semua yang ada dalam diri kamu. Ya, sifat-sifat kamu harus rombak dan bongkar semua gimana caranya kamu menjadi seseorang yang berbeda. Seseorang berbeda adalah starting dari nol. Oh ya, ketika aku lahir, aku punya semangat untuk belajar. Itu yang harus ini. Kalau kamu di sini males udah males ngebaca aja males, gimana mau belajar? Nah, salah satu poin penting orang sukses adalah rajin membaca. Kamu lihat profesor-profesor, pasti mereka akan detail membaca. Kalau orang yang nggak sukses, pasti tidak akan detail membacanya. Ya, berarti pikirannya nggak mau susah, maunya enak. Dengan hal yang sesimpel itu aja nggak bisa terbaca gitu loh. Depan mata aja nggak dibaca. Maunya diladenin terus. Nah, itu ciri-ciri orang tidak sukses. Nah, ini sudah aku tutup. Sekarang aku ingin temanya adalah si pemberi kabar ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tema yang mungkin kalian suka adalah cinta. Adalah cinta. Ya, koneksimu dengan seseorang seperti apa? Koneksimu dengan seseorang seperti apa ke depannya? Kabar apa yang akan kau terima? Si pemberi kabar. Oke, teman-teman. Aku bisa bilang di sini. Mungkin untuk kamu yang single, ini aku bilang untuk yang single ya. Jangan terburu-buru untuk melakukan pendekatan dengan seseorang. Karena kenapa? Apa yang kau lihat itu belum tentu baik. Apa yang kau nilai jelek itu belum tentu jelek. Harus pelan-pelan dan
Jangan terburu-buru. Karena aku melihat ada sebuah ada sebuah hambatan. Ini harus hati-hati untuk kamu yang single ya. Ada seseorang di sini yang mau mencoba kenalan sama kamu tapi melihat dari sisi materi, sisi kesenangan saja. Itu kamu harus hati-hati ya. Dan bagaimana dengan kamu di sini yang sudah berpasangan atau sudah mengenal orang ini atau sudah terkoneksi dengan orang ini? Apa pesannya? Untuk kamu yang sudah berkenalan dengan seseorang, aku melihatnya dia makin sayang ke kamu. Kalau kamu sudah pendekatan dengan seseorang, sudah tahu ya, sudah TTM, udah proses TTM-an, aku melihat di sini ada seseorang yang memang sayang banget sama kamu, pengen peluk kamu, dan pengen ketemu sama kamu. Dia rela memberikan semuanya untuk kamu. Ini yang aku bisa lihat mengenai cinta. Untuk yang berpasangan, untuk yang single, apa yang harus dilakukan? Di sini, aku ngelihatnya ya, kamu tuh memiliki energi yang cukup cepat. Tetapi, saya ngelihat di sini, kesimpulan kamu untuk yang single ya, kesimpulan kamu itu ternyata zong. Kalau kamu berharap dia suka sama kamu, maka kamu salah tafsir. Coba ditunda dulu sambil lihat-lihat yang lain. Kemudian, untuk kamu yang berpasangan, segala macam mimpi buruk yang ada dalam kepala kamu, saya ngelihatnya, oke. Ada kartu Nine of Cups ya. Di sini aku bilang rintangan-rintangan yang sudah ada, rintangan yang ada dalam pikiran kalian. Mungkin ya, masalah itu terjadi karena negative thinking. Itu runtuh. Ya. Runtuh. Dan aku lihat rintangan-rintangan yang ada di sini mulai pelan-pelan terbuka. Masalahnya pelan demi pelan selesai. Kamu ada komunikasi mungkin dengan orang yang kamu sayang, karena dia di sini juga ternyata sayang banget sama kamu. Yang harus kau perhatikan adalah mungkin hanya ada kesalahpahaman kecil di antara kalian berdua, dan kalau aku lihat di sini itu kayaknya terselesaikan dengan baik. Oke? Aku akan bagi dua. Untuk dengan siapa kamu berhati-hati jika kamu masih pendekatan. Untuk yang pendekatan, kamu harus hati-hati dengan siapa. Oke, untuk pendekatan, kamu harus hati-hati dengan orang-orang ini. Jika ada inisial, nama panggilan, atau apapun, silahkan. Dan untuk orang yang sedang jatuh cinta, kita akan lihat di sini. Ya, ada H, B, A, K, F, N, Z, U, C, G, R, dan T. Kalau namanya ada di sini, dan S. Kalau namanya ada di sini, berarti inisialnya dan memang udah berhubungan sama kamu, maka berilah kesempatan kedua untuk dia. Ya, hubungan kalian masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki. Tetapi apabila memang ada namanya di sini, berarti pikir-pikir lagi mau balik atau pikir-pikir lagi mau dekat. Itu aja. Ini aku bagi dua ya. Maksudnya belum tentu yang ini tuh single gitu loh teman-teman, tapi ini yang negatif, ini yang positif. Kalau ada nama inisial ini, berarti ini negatif. Kalau ada inisial ini, berarti positif. Lanjutin aja. Kalau misalnya memang kondisinya lagi acak kadul, kasih waktu dulu, nanti coba untuk pendekatan lagi. Kalau ini udah mendingan cari yang lain. Ya, kalau bisa dicari nama depannya, nama panjangnya. Oke? Itu aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Selamat siang. See you when I see you. I love you. Bye bye. Assalamualaikum.